Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini DTA membahas tentang akhlak. Nah, untuk di semester 2 ini kita memasuki akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk atau yang tercela kayak gitu. Pembahasan awal yaitu tentang malas. Kalian boleh membuka di halaman 53. Karena semuanya sudah mempunyai buku masing-masing, jadi silahkan kalian baca mulai dari pengertian malas, terus dalil-dalil perintah menjauhi perilaku malas, dan kisah akibat bagi orang yang malas, seperti itu. Nah, kalian juga pasti sebelum membaca ini udah tahu kan ya, malas itu kayak gimana. Nah, ternyata kalau kalian malas-malasan itu termasuk ke akhlak yang mazmumah, dan kalian tahu sendiri kalau akhlak mazmumah itu berarti akhlak yang buruk, seperti itu. Dan buat kalian yang suka malas-malas jangan takut karena kemalasan itu bisa dirubah, jadi nggak akan selalu menempel di orang kayak gitu. Cukup kalian membiasakan diri untuk tidak bermalas-malasan, insya Allah nanti kalian pun akan terhindar dari kemalasan itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sombong. Nah, udah tahu kan ya kalau misalkan sombong itu adalah perilaku yang tidak baik. Sombong atau melebih-lebihkan. Misalkan kalian mempunyai jam tangan nih. Kalau sekarang kan jam tangannya itu yang bisa video call, yang touchscreen kayak gitu kan ya. Itu termasuk jam tangan yang mahal gitu ya. Nah, terus suatu ketika ada orang yang emang sombong atau ngeliatin nih, hei ini aku punya jam bagus nih atau gimana kayak gitu. Nah, itu boleh nggak ya sebenarnya? Ya, betul sekali, itu tidak boleh, karena sombong atau berlebihan itu perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Dalam Al-Qur'annya pun itu sudah jelas bahwa sombong atau berlebih-lebihan itu tidak baik. Baik itu dalam makanan berlebih-lebihan, misalkan kan kata Nabi juga makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, maksudnya di situ tidak boleh berlebih-lebihan. Misalkan, ini udah udah lapar banget gitu ya. Terus kalian karena saking laparnya kalian makan yang banyak. Atau nih, biasanya di bulan puasa, sebelum bulan puasa, misalkan besok mau bulan puasa nih. Terus hari ini kalian mikir, besok mau bulan puasa, hari ini aku mau makan banyak biar besok enggak kelaparan, misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Boleh makan tetapi secukupnya, tidak berlebihan, seperti itu. Di sini juga ada tentang dalilnya dan juga tips-tips untuk menjauhi perilaku sombong. Silahkan kalian dibaca. Lalu ada kisahnya juga, kisah akibat bagi orang yang sombong, seperti itu. Dan kalian tahu tidak, banyak sekali cerita tentang orang-orang yang sombong. Salah satunya itu kisah siapa, ayo yang tahu? Kisah raja siapa yang ada di Mesir? Kisah Fir'aun. Nah, dia kan salah satu orang yang sombong karena kekuasaannya. Dia merasa bahwa semua ini kejayaan, terus hidup matinya seseorang itu dia yang pegang. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu hebat, lalu dia menyombongkan diri, mengaku sebagai Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada Fir'aun? Nah, Allah tunjukkan kepada dia bahwa kekuasaan Allah itu melebihi dari kekuasaan Fir'aun. Itu dengan dibukakannya laut oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Musa. Lalu Allah pun melihatkan kepada kita bahwa Fir'aun itu adalah salah satu yang real atau nyata di kehidupan. Itu dengan tidak hilangnya badan atau mayat dari Fir'aun. Kalian kalau misalkan ke Mesir, boleh ada tuh lihat artefak-artefaknya atau peninggalan-peninggalannya, bahkan muminya Fir'aun itu ada, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu tentang boros. Nah, seperti yang kalian ketahui, boros itu sama ya, adalah perilaku yang tidak baik atau mazmumah, tercela. Nah, boros di sini adalah penghamburan, baik itu biasanya kalau boros lebih ke uang ya.
misalkan boros nih jajannya, boros, nggak bisa misalkan sehari jajan 50.000 atau 100.000, wah itu kan padahal kalau misalkan setengahnya ditabung kan bisa kayak gitu. Kalian juga sudah tahu ya tentang boros itu apa. Terus di sini juga ada tentang dalilnya, terus ada juga tentang tips menjauhi perilaku boros seperti itu. Dan ada juga tentang kisah akibat perilaku boros. Nah, kisah-kisah ini fungsinya untuk memotivasi kalian supaya tidak melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, lalu yang D yaitu ria. Nah, ria ini hampir sama dengan sombong kayak gitu. Atau kalau ria itu lebih ke apa ya, sama juga ingin dilihat oleh orang lain. Kalian pernah mendengar tidak, memberi dengan tangan kanan lalu tangan kiri disembunyikan. Nah, maksudnya itu jangan sampai ketika kalian melakukan hal-hal yang baik, kalian memiliki pikiran untuk aku ingin dilihat oleh orang lain kalau aku itu baik loh. Nah, kayak gitu. Itu termasuk sikap pria kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya niat nih, misalkan mau sodako, mau ngasih makanan ke fakir miskin, nah kalian jangan berharap untuk dilihat oleh orang lain sehingga orang lain menganggap bahwa kita itu baik seperti itu. Jadi ria adalah salah satu yang emang akhlak mazmumah juga kayak gitu ya. Jadi hampir sama lah sama kayak sombong kayak gitu. Nah, di sini juga ada tentang dalilnya, terus tipsnya dalam menjauhi perilaku ria. Nah, dan di sini juga di halaman 67 ria itu terbagi menjadi beberapa. Jadi sama juga kayak tadi, sombong, baik sombong dalam hal apa, misalkan sombong mau nyombongin uang, nyombongin barang, nyombongin keluarga, atau misalkan tadi juga boros hal makanan, boros uang kayak gitu. Nah, ini juga ria juga ada beberapa, salah satunya ria syafahi itu dalam ucapan, dan ria amali atau dalam perbuatan seperti itu. Di sini ria dalam ucapan misalkan kayak gimana? Berbicara selalu berlebih-lebihan, bahkan kadang tidak masuk di akal. Misalkan nih, aku kemarin beli bukan beli, aku misalkan jalan-jalan, lalu jalan-jalannya itu jauh sekali, terus di sana itu misalkan aku ketemu dengan makhluk yang atau spesies yang langka, misalkan badannya terbuat dari emas, kan itu nggak akan mungkin ya. Terus terus bicara tanpa aturan dan tidak menghiraukan orang lain. Maksudnya tidak menghiraukan orang lain, apakah ketika kita berbicara orang lain tersinggung, atau misalkan karena kita ria, misalkan nih kita makan itu di restoran enak, dan kita menyombongkan misalkan ke teman-teman kalian gitu, dan kan ternyata di teman kalian itu ada yang misalkan tidak mampu untuk membeli makanan tersebut. Nah, untuk itu dalam ucapan setiap hari kita harus menjaganya supaya tidak ada ketersinggungan terhadap orang lain seperti itu. Lalu ria amali dalam perbuatan, kayak tadi juga sama, misalkan mau ngasih sodakoh nih atau ngasih makanan ke orang lain, ke fakir miskin, terus pengen dilihat sama orang lain, jadi ngasihnya misalkan di tempat ramai, atau misalkan manggil orang sini, misalkan aku mau ngasih ini loh, atau kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Dan di sini juga ada kisah tentang akibat perilaku ria. Terus sekian ya untuk pembahasannya. Nah, kalian tugasnya itu adalah merangkum, tapi merangkumnya itu kayak gini. Misalkan nih, kan kalian udah punya buku masing-masing ya. Nah, di buku masing-masing itu, misalkan di sini yang pertama malas. Pengertian malas. Malas artinya tidak mau bekerja atau tidak mau melakukan sesuatu. Orang yang malas disebut pemalas. Orang yang malas berarti tidak ada kemauan atau keinginan, tidak ada gairah hidup, hambatan, lamban bertindak, dan hanya menerima apa adanya tanpa berusaha. Nah, misalkan dalam segitu
Yang pentingnya saja kalian kasih stabilo atau kalian pakai pensil, terus kalian mana nih yang penting kayak gitu. Misalkan dari bacaan yang tadi, yang pentingnya itu cuman malas, artinya tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Nah, segitu juga cukup kayak gitu. Jadi kalian rangkum di bukunya aja kayak gitu. Jadi nggak usah ditulis ulang di buku kayak gitu, ngerti kan? Jadi secara otomatis kalian akan membaca satu persatu mana yang lebih lebih bukan lebih penting ya. Kalau misalkan penting kan semuanya juga penting ya, cuman dirangkum nih mana seenggaknya, dipilih-pilih kayak gitu ya. Itu tugasnya untuk hari ini. Sekian, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, juga tidak berkerumun atau jaga jarak kayak gitu. Kalau di rumah sih ya emang satu keluarga ada di rumah ya, jadi nggak apa-apa deket-deketan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.